Assalamualaikum guys. Di awal tahun 2025, The Hakims kedatangan tamu sangat spesial dan sudah lama dinanti. Dan ini pun adalah permintaan mamahku tercinta, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Kali ini bahkan Ustadz Adi Hidayat membawa ulama-ulama besar tingkat dunia, berasal dari Mesir dan Libya. Salah satunya adalah mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Profesor Dr. Muhammad Hussein Abdul Aziz Hasan. Dan di sana beliau itu selevel tingkat menteri loh. Banyak ilmu yang gue dapat, salah satunya di episode kali ini. Percakapan ringan saja, banyak ilmunya. Ustadz Adi Hidayat akan menyampaikan poin penting tentang ujung akhir kehidupan. Sangat jarang sekali tempat disinggahi khususnya oleh beliau ini yang di hadapan kita. Masya Allah. Ini gurunya para ulama, Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, muridnya beliau juga. Ini beliau rektor Al-Azhar yang sebelumnya. Untuk menghormati keilmuan beliau, ada satu lembaga dakwah khusus mencetak ulama saja, pimpinannya beliau. Ya. Sebetulnya kan irisannya dengan versi sama semua. Dulu Kiai Haji Aceng Zakaria itu sahabatnya Kiai kami, Kiai Miskun Asy-Syatibi. Masih sempat main-mainan di pesantren dan saya masih menyaksikan diskusi-diskusi pembahasan kitab berdua itu bisa muncul dengan ulama-ulama lain. Jadi pemikiran 4 mazhab yang terbuka tapi menggunakan sistem tarjih di dalamnya. Yang pasti itu pembuktian kebenaran sabda Nabi SAW. Yushiku alla taqumas sa'atu. Menjelang-jelang pergantian waktu sampai nanti ke ujung akhir kehidupan terdapat fenomena-fenomena. Tatadharul fitanu wa yakthurul kadhibu. Munculnya banyak fitnah-fitnah berkembang. Munculnya banyak manipulasi-manipulasi yang ditandai dengan salah satunya nanti percepatan digital. Tataqarabu al-aswaq, pasar mudah diakses, sekali klik barangnya datang. Sekarang gitu online. Yataqarabu zaman, waktu semakin mendekat. Jadi setahun terasa seperti sebulan, sebulan seperti pekan, pekan seperti sehari. Di masa itulah kemudian para ulama mulai sedikit demi sedikit wafat, mulai minimal berkurang. Nah, sehingga yang terjadi apa? Wa yuqbadul ilmunya diambil biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun aw yubqi 'alima, sampai jika nanti mulai berkurang pakarnya, ittakhadhan nas ru'usan juhala, tampillah orang-orang yang cari sensasi. Gitu. Yang anehnya jadi kiblat orang-orang, rame bikin konten tapi disenangi gitu. Kemudian juga sensasi muncul jadi acuan. Fasu'ilu fa'aftau. Uniknya diustadkan, diberi gelar keagamaan, ditanya, memberi fatwa. Wadallu wa adallu. Maka fatwanya salah, masyarakatnya pun banyak yang keliru. Muncullah banyak perselisihan. Nah, di saat itu klimaksnya nanti datang orang-orang baik lagi memperbaiki. Nah, itulah risalahnya di depan itu. Dengan wasilahnya memperbaiki. Dan memang terakhir solusinya apa ketika Nabi ditanya apa solusinya pada masa itu? Al-Quran. Mencetak sebanyak-banyaknya generasi Quran. Jadi program-program semacam Quran ini harus dihidupkan, bukan hanya dalam bentuk tayangan artifisial, tapi jadi bagian panduan Rabbani yang menuntun orang untuk menghidupkan Quran di dunia nyata, bukan hanya tertulis di lembaran mushaf. Nikmatnya Islam itu ketika dipraktekkan, bukan saat diklaim. Cuma banyak yang tidak suka. Nggak biasa itu. Zaman Nabi juga ada Abu Jahal. لا هذه علم العلاقة متينة بين اندونيسيا ومصر. علم اندونيسي ابيض واحمر بس يعني زيد عن الاسود. لا اقصد دكتور محمد، اقصد لو كان في زيارة تالية بين الامام الاكبر زار مثلا هنا رئيس جمهورية، اقصد نقدم ايس كريم لونه احمر وابيض. Kita buat seminar internasional kemarin di Grand Hyatt.
tentang moderasi dan ketahanan pangan. Ya, kurang lebih ada 14 ulama dunia hadir. Mau? Ini nempel banget. Nomor 4 ya. 1 sampai 5 nempel, alhamdulillah. Semuanya nempel. Alhamdulillah. Padahal pertemuan jarang ya Ustaz ya. Kita selalu mengusahakan waktu komunikasi, walaupun tidak bertemu. Ya. Saya misal ada 3 kali sesi misal sehari. Itu sesi kedua, walaupun ada 1 jam jeda, saya pulang dulu. Terbang misalnya mau pergi, mampirin dulu ke rumah supaya mereka lihat bahwa hari itu saya masih ada. Ya, Nanti saya berangkat, istri kami, bunda mereka cerita. Buya lagi mengajar supaya Allah sayang, senang kita semua. Ceritakan. Nah, nanti mereka telepon Buya, hati-hati ya baca doa gini. Nah, nunggu. Kalau dikasih tahu jam 11 pulang, nunggu sampai jam 11. Nanti nyampe rumah, gantian. Istri kami aktivitas, saya cerita tentang ibunya supaya mereka juga ada sayang. Ini keberadaannya ini. Ya, ini produksi apa ini tuh? Lemonade. Ya. Lemonade. Ini ingatannya kuat ya? Apa? Ingatannya kuat. Iya. Kalau di ini kayak yang nomor 2 disebutkan langsung ini. Ya. Jadi usia berapa aja Ustaz? Ini 4. Ini 4. Yang 1 5. Nomor 1 11, 2 9. Iya, sepantar banget. Ya. 11 9 9 5 4 kemudian 2 ketiga. Masih nambah Ustaz? Kenapa? Insyaallah nambah. Nah, kita Allah kasihnya apa kita syukuri. Dulu saya kan menikah tanggal 7 bulan 7 2007. Pas ditanya mau anak berapa 7. Sekarang udah 5. Udah aja deh Bun. Sama ibu bapaknya kan jadi 7. Udah stop. Surat 7 itu surat Al-A'raf. Dari kata urf, artinya kerikil-kerikil yang dibentuk sehingga meninggi. Sehingga sekitarannya itu bisa terlihat semuanya dari ketinggian itu. Jika puncaknya didapatkan disebut araf. Dari puncak itulah kita bisa mengamati segala hal sehingga kita bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. 360 derajat istilahnya. Ya, berpaling dari yang tidak baik kepada yang baik. Kemudian sampai di surat 7 itu, kalau kita sampai di ayat 47 sampai 50, maka di situ ada dialog yang terjadi. Ada 3 golongan. Ahli surga masuk ke surga, itu yang di atas 50%. Ada yang masuk neraka di bawah 50%. Ada yang pas 50%, belum ke surga, tidak ke neraka. Disimpanlah dia di bukit yang tinggi untuk melihat kenikmatan surga. Namun tak sanggup dia mendengar jeritan neraka. Sehingga dia minta rahmat. Ke surga, pendengarannya ke neraka. Pendengarannya terdengar jeritan. Itu kalimat indah Quran. Jadi nggak bisa, fitrah manusia itu nggak pengen, jangankan melihat, mendengar pun nggak mau pada yang mengkhawatirkan. Akhirnya karena takutnya sama Allah langsung dibawa dia ditempatkan ke surga. Nah, tapi surat 50-50 itu. 50-50 itu. Tapi gini, spirit ayat itu memberikan kesan kepada kita bahwa kadang hampir tidak ada manusia yang menyimpulkan bahwa amal dia cukup ke surga. Tapi dia bisa diberi kemampuan untuk melihat mana baik, mana buruk. Maka lihatlah yang baik itu, sekalipun kita mendengar yang buruk, abaikan, disitulah kemudian Allah akan angkat derajat kita sehingga mampu melihat segala hal dengan utuh. Oh, di dunia pun seperti itu. Ya, jadi kalau tadi 7, bulan 7 tahun 2007, kita ingin memberikan kesan bahwa kehidupan ini ketika Allah angkat di puncak tertinggi, sehingga dengan itu kita bisa melihat segala hal dengan lebih luas dan kenikmatan lebih banyak. Maka dengan itulah kemudian kita harus lebih mendekat kepada Allah dan meninggalkan segala yang tidak baik, yang tidak Allah sukai. Jadi kalau Allah sudah angkat ke tempat tertinggi yang kita bisa tatap segala kebaikan, masih lekat dengan keburukan, nah, hisabnya juga akan lebih tidak mudah. Gitu. Dan itu nanti mengantarkan ke surat 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Akulah Allah. Nggak ada Tuhan yang layak disembah selain aku. Mendekatlah kepadaku, tunaikan salat dan ingat selalu denganku. Kalau 20 ditambah 07 jadi 2007. Masya Allah. Langsung dibaca. Saya biasanya cuma sebatas Al-Fatihah 7 ayat, manusia 7 lubang. Ini mau berangkat. Kita ke sana. Yuk kita ke Aviari.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dengan kedatangannya beliau bisa membawakan keberkahan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan suatu saat ada kesempatan juga untuk bisa hadir di pengajian bulanan Al-Hakim. Terima kasih ya guys ya. Doakan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.